Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu lagi dengan Pak Aziz. Kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 3 tentang akhlak terpuji. Yang kedua yaitu tawadhu. Sebelum Pak Aziz bahas tentang tawadhu, ada beberapa dalil nakli baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan atau yang memerintahkan tentang kita agar berperilaku tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil mendebat mereka atau orang jahil berbicara dengan mereka tentang hal-hal yang tidak baik, qalu, maka hamba-hamba tersebut akan menjawab dengan perkataan yang mengandung keselamatan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara, dan sebaliknya barang siapa yang takabur, sombong, maka Allah akan membenamkan orang tersebut. Ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, tawadhu takunkan najm, maka rendah hatilah kamu, takunkan najm, maka kamu akan menjadi tinggi seperti bintang-bintang. Karena kita tahu posisi bintang itu ada di langit, di atas langit yang tinggi, maksudnya seperti itu. Nah, jadi dari ayat tersebut, hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berperilaku tawadhu, untuk berperilaku rendah hati. Kalau misalkan ada orang berkata sama kita, orang jahil berkata sama kita, berkata yang tidak mengenakan, maka kita menjawab perkataan mereka, membahas perkataan mereka dengan perkataan yang mengandung unsur keselamatan, unsur keselamatan, jauh dari kata cacian, jauh dari kata hinaan, jauh dari kata celaan, jauh dari mengumpat dan lain sebagainya. Kemudian di hadis Nabi SAW jelas, kata Nabi, kalau misalkan kita ingin Allah angkat derajat kita, maka yang harus kita lakukan ialah tawadhu, yaitu merendahkan diri, merendahkan hati kita. Wa man takabbara, kalau misalkan kita sebaliknya bersikap takabur, maka di saat itulah Allah akan benamkan kita, Allah akan benamkan derajat kita di hadapan makhluk Allah, begitupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tawadhu itu artinya apa? Tawadhu artinya ialah rendah hati, atau bisa juga tidak sombong, atau bisa juga tidak membanggakan diri. Jadi apa yang Allah berikan kepada dia, kelebihan yang Allah berikan kepada dia, tidak menjadikan dia pribadi yang sombong, tidak menjadikan dia membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Tapi apa yang Allah berikan kepada dia, kelebihan yang Allah berikan kepada dia, nikmat yang Allah berikan kepada dia, menjadikan dia pribadi yang rendah hati, meyakini bahwa itu semua adalah karunia Allah yang patut disyukuri dan dipergunakan dalam hal-hal kebaikan. Jadi tawadhu artinya rendah hati, tidak sombong, dan tidak membanggakan diri. Sekarang kebalikan dari tawadhu, lawan dari kata tawadhu apa? Kalau misalkan Allah perintahkan kita untuk tawadhu, berarti Allah larang kita untuk melakukan lawan dari tawadhu. Apa lawan dari tawadhu? Lawannya seperti yang tadi Pak Aziz katakan dalam hadis, takabur, artinya sombong. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda,
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji zarah, sebesar atom ataupun sebesar biji sawi. Jadi kalau misalkan selama ada kesombongan, kita tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena dulu iblis diusir bukan karena dia mengaku Tuhan seperti Firaun atau Namrud. Dulu iblis diusir bukan karena dia membunuh. Iblis diusir bukan karena dia melakukan dosa-dosa yang marak sekali zaman sekarang. Iblis diusir dari surga oleh Allah karena satu sifat yang ada dalam hatinya, yaitu sombong. Kenapa sombong dikatakan dalam Al-Quran? Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk memerintahkan iblis untuk sujud pada Nabi Adam, aba wastakbar, dia enggan, malah istakbar, dia malah menyombongkan diri. Apa kata-kata iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Bukti kesombongan dirinya. Apa dia ucapkan? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, kata-kata yang mencerminkan kesombongan iblis. Apa dikatakan dalam Al-Quran? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Maksudnya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Jadi si iblis dengan akalnya dia itu, dia merasa bahwa api itu lebih istilahnya lebih utama, lebih unggul daripada tanah. Padahal siapa yang tahu? Siapa yang berhak menentukan siapa yang lebih baik? Hanyalah Allah. Iblis tidak berhak mengklaim diri, iblis tidak berhak mengaku dia lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, makanya sombong itu adalah sifat warisan iblis yang harus kita hindari meskipun itu kecil. Sombong itu menolak kebenaran atau merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk merendahkan hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Jadi di ayatnya Allah Pak Ajis bacakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil mendebat mereka, berkata-kata dengan mereka, mereka akan membalas perkataan mereka dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Kemudian ada lagi ciri-ciri orang tawadhu itu seperti apa? Yang pertama, orang tawadhu selalu bersikap tenang. Sikapnya tenang. Yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka berjalan di atas muka bumi haunan, rendah hati, tenang. Yang kedua, sederhana. Penampilannya boleh sederhana. Sekarang Pak Yusuf, ada yang bertanya, Pak, apakah orang yang berpenampilannya rapi, kemudian pakaiannya mungkin bagus, apakah itu tidak termasuk orang yang tawadhu? Belum tentu juga, karena Rasulullah katakan dalam hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai dan mencintai keindahan. Nah, tadi dua sifat ciri-ciri orang tawadhu. Yang ketiga, sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Tadi Pak Jis katakan sombong itu ialah menolak kebenaran dan atau merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nah, ciri-ciri orang yang tawadhu itu yang pertama sikap tenang, sederhana, menjauhi perbuatan sombong. Orang yang bersikap tawadhu, ketika dia berbuat kebaikan, dia tidak ingin kebaikannya diketahui oleh orang lain. Nah, seperti itu ya, tawadhu dan kawan kebalikannya sombong. Ciri-ciri tawadhu ada 3. Kemudian sifat orang tawadhu, ketika dia berbuat kebaikan, dia tidak ingin kebaikannya itu diketahui oleh orang lain. Dan ketika dia punya kelebihan, dia tetap rendah hati dan meyakini bahwa kelebihan itu ialah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak disarankan anak-anakku semuanya, khususnya anak SD Cilwur 2, umumnya semua anak-anak yang ada di sekolah dimanapun itu, semuanya mengamalkan sikap tawadhu, karena tawadhu adalah warisan dari sifat Nabi SAW,
sebagai suri tauladan kita dan warisan dari salafun shalih, kemudian para ulama yang tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan salafun shalih yang masih mengikuti jejak Rasulullah SAW. Baik, cukup sekian penjelasan dari tawadu dari Pak Ajis. Kurang dan lebihnya Pak Ajis mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.